Pada pagi hari tanggal 23 Maret 2009 di Bandara Internasional Narita, kota Narita, Jepang, FedEx Flight 80 bersiap mendarat. Ini merupakan sebuah pesawat kargo jenis McDonnell Douglas MD-11F, tapi cuaca di pagi itu tidaklah baik. Selain langit tak menunjukkan tanda-tanda akan adanya cerah, angin laut yang berubah-ubah menciptakan suatu kondisi yang sangat sulit diprediksi. Di sisi lain, sedikit informasi, MD-11F adalah pesawat buatan Amerika Serikat yang dirancang untuk penerbangan jarak jauh dan membawa muatan besar. Nah, pesawat ini juga merupakan varian kargo dari MD-11 penumpang dan pada saat itu emang banyak digunakan oleh perusahaan logistik global. Kemudian, pesawat ini dimiliki dan dioperasikan oleh FedEx Express, yaitu perusahaan pengiriman asal Amerika Serikat. Kembali ke pembahasan utama, di dalam kokpit hanya ada 2 orang, yaitu Kevin Kyle Mosley, seorang warga negara Amerika Serikat berusia 54 tahun yang termasuk pilot senior dengan ribuan jam terbang, dan di sebelahnya ada kopilot Anthony Stephen Pino yang juga merupakan warga negara Amerika Serikat berusia 49 tahun dengan ribuan jam terbang juga. Pesawat ini berangkat dari Guangzhou, China menuju Tokyo dan dengan membawa bertonton muatan, pesawat mulai turun untuk mendarat di landasan Narita. Oke, mungkin ada yang bingung, tujuannya itu kan Tokyo, kok malah ke Bandara Narita? Jadi gini, meskipun secara geografis Bandara Narita itu berada di kota Narita, prefektur Chiba, bandara ini termasuk salah satu bandara utama yang secara resmi melayani wilayah Tokyo. Seperti yang diketahui, pemerintah Jepang emang menetapkan Narita sebagai pintu masuk utama untuk penerbangan internasional seperti penerbangan penumpang dan penerbangan kargo. Hal ini dapat terjadi karena bandara ini memiliki landasan lebih panjang, fasilitas logistik yang jauh lebih besar, dan slot penerbangan internasional jauh lebih banyak daripada Bandara Haneda yang ada di Tokyo. Oleh sebab itu, FedEx Flight 80 tetap disebut menuju Tokyo meskipun mendarat di Narita yang letaknya berada sekitar 60 km dari pusat kota Tokyo. Saat mendekati landasan, tiupan angin dari samping semakin terasa, yang dimana ini adalah pertanda buruk, terutama menjelang pendaratan, meski tidak selalu membawa bahaya, karena bagaimanapun pesawat sudah dirancang untuk menghadapi situasi ini. Kemudian, pendaratan ini sendiri masih bisa dilakukan, meski tiupan angin dari samping terus menyerang pesawat, namun sialnya, selain anginnya yang kencang, angin yang menerpa pesawat juga tidak merata, yang pada akhirnya menyebabkan turbulensi yang membuat pesawat sulit distabilkan. Dengan kecepatan sekitar 250 km per jam, pilot dan kopilot terus berusaha untuk menjaga sudut hidung dan arah pesawat agar tetap sejajar dengan landasan. Sayangnya, ketika roda utama pertama kali menyentuh landasan, terjadi hentakan keras. Akibatnya, pesawat tidak langsung stabil, malah memantul kembali ke udara. Pantulan yang tercipta terbilang cukup tinggi, jadi tak heran apabila keseimbangan menjadi terganggu. Dalam situasi ini, langkah yang paling aman untuk diambil adalah go around atau membatalkan pendaratan dan naik lagi ke udara untuk mencoba pendaratan ulang. Dan yang paling penting, waktu untuk memutuskan go around sangatlah singkat. Tapi pada titik ini diduga bahwa setelah pantulan pertama, pilot dan kopilot justru mengalami apa yang dikenal sebagai startle response, yaitu reaksi kaget akibat kejadian mendadak yang mengganggu pendaratan, dan situasi ini membuat go around gagal dilakukan. Akibatnya, mereka harus memproses banyak hal sekaligus, mulai dari sudut kemiringan hidung pesawat, kecepatan udara, dorongan mesin, arah angin, dan sisa jarak landasan. Dalam hitungan detik ini, tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Akan tetapi, meski terlambat melakukan go around, mereka tetap mencoba untuk melakukannya. Sayangnya, pesawat sudah tidak stabil. Bayangin, hidung pesawat terlalu naik, kecepatan udara turun, dan gaya angkat melemah. Jadi, tak heran apabila pesawat tidak lagi punya tenaga untuk naik kembali, sehingga akhirnya pesawat jatuh kembali ke landasan dengan sudut berbahaya. Sederhananya, roda utama menghantam dengan sangat keras dan patah
seketika. Setelah itu, sayap kiri menghantam aspal dan pesawat langsung kehilangan kendali sepenuhnya. Kemudian, pesawat terguling di atas landasan dan badan pesawat yang penuh bahan bakar terseret beberapa meter sebelum akhirnya terbakar dan meledak. Singkat cerita, tim pemadam dan penyelamat segera bergerak, namun posisi pesawat yang terbalik serta kobaran api yang sangat besar membuat upaya penyelamatan hampir mustahil. Waktu terus berlalu, ketika api berhasil dipadamkan, pilot dan kopilot ditemukan telah meninggal dunia di dalam kokpit. Dari hasil penyelidikan disimpulkan bahwa kecelakaan ini tidak disebabkan oleh satu kesalahan saja, melainkan oleh banyak faktor mulai dari cuaca buruk dan angin samping. Tapi yang menjadi sorotan utama adalah desain pesawatnya itu sendiri. Seperti yang diketahui, pesawat MD-11F memiliki desain yang membuatnya lebih sulit untuk mendarat dengan mulus, terutama dalam kondisi angin kencang atau saat pesawat memantul kembali ke udara dan harus mendarat ulang. Jadi, desain sayap, posisi mesin, dan hidung pesawatnya itu emang membuat pesawat lebih sensitif terhadap pantulan dan perubahan sudut hidung saat menyentuh landasan. Akibatnya, jika pendaratan tidak sempurna atau ada gangguan saat hendak mendarat, pesawat lebih mudah kehilangan keseimbangannya. Pada akhirnya, desain pesawat ini turut menjadi salah satu faktor yang membuat pendaratan dan percobaan go-around lebih sulit dilakukan saat menghadapi situasi darurat. Kemudian, faktor lainnya adalah Bandara Narita itu sendiri, yang dimana bandara ini memiliki kondisi lingkungan yang membuat pendaratan cukup sulit. Sederhananya, landasannya yang terbuka dan mengarah ke arah laut membuat pesawat mudah terkena hembusan angin dari samping. Di saat yang sama, arah dan kecepatan angin di ketinggian rendah bisa berubah-ubah dengan sangat cepat. Jadi, walaupun prosedur pendaratan dijalankan sesuai standar dan aman untuk mendarat, kondisi di detik-detik terakhir tetap bisa berbeda dan jauh lebih sulit diprediksi, sehingga pilot dan kopilot harus siap melawan alam yang sulit diprediksi.